Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Silviana Sulistia Putri, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kesesi, akan menanggapi dari pemaparan video dan mosi yang telah diberikan. Saya berperan sebagai pembicara satu dalam tim oposisi. Menyatakan bahwasanya saya sangat tidak setuju dengan pemaparan di atas. Mengapa? Genetik zoo tersebut merupakan penelitian yang banyak mengemukakan apa saja yang didapat selama penelitian tersebut. Tadi Anda memaparkan bahwa selama 15 tahun tidak ada hasil yang signifikan dari penelitian tersebut. Saya sangat tidak setuju karena dengan adanya penelitian tersebut akan banyak sekali menemukan bahan-bahan riset teknologi terbaru untuk menjelajahi langit dengan berbagai indikasi untuk menemukan kecerdasan luar angkasa. Seperti dalam laman yang saya kutip di STEI menyatakan bahwa para peneliti dari STEI Institute menyatakan bahwa data yang berasal dari tempat tinggal akan dapat berupa bahan kimia. Bahan kimia tersebut yang terdapat di dalam rumah alien memaparkan ada beberapa bahan kimia yang ada. Jadi, dalam laman jurnal presisi yang saya baca, para astronomi sudah mencari biosignatures di atmosfer planet ekstrasurya yang mendeteksi planet ekstrasurya kimia seperti oksigen dan metana. Jadi, bahan kimia yang ditemukan di dalam rumah alien tersebut ada beberapa bahan kimia, yaitu bahan kimia berupa oksigen dan metana. Bisa kita lihat bahwa bahan kimia berupa oksigen sangatlah penting untuk diolah dan dipelajari karena oksigen adalah elemen yang sangat bermanfaat baik untuk manusia dan tumbuhan di bumi. Setelah itu, ada beberapa struktur tata surya yang menyatakan bahwa menemukan beberapa laser. Laser di sini dimaksudkan sebagai bahan komunikasi para alien. Namun selain itu, apabila sinar laser ini mampu dikembangkan dalam hasil penelitian, maka sinar laser sangat berguna sebagai terapan bahan-bahan kesehatan dan pengobatan seperti kerontokan rambut, batu ginjal, gangguan penglihatan, nyeri punggung, hingga kanker. Jadi ketika tadi Anda mengatakan pemaparan bahwa penelitian mengenai genetik zoo ini tidak ada manfaatnya, saya sangat tidak setuju. Karena hasil-hasil tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh para ilmuwan saja, namun dapat juga dinikmati oleh para khalayak ramai, baik itu kalangan menengah atas maupun kalangan menengah bawah. Bahkan dilansir dari proyek SETI bernama Breakthrough Listen Initiative yang diluncurkan pada tahun 2015 untuk mendengarkan sinyal kehidupan alien, mampu meriliskan data paling komprehensif tentang emisi radio dari galaksi Bima Sakti, yang dimana data-data tersebut mampu menemukan berbagai penelitian dari genetik zoo. Ini pun terkait dengan penelitian alien. Ada karena adanya sebuah tarikan atau faktor yang sangat mendukung, yaitu penemuan-penemuan yang ada dalam masa lampau yang mampu mendorong manusia atau para ilmuwan untuk meneliti tentang penelitian alien atau makhluk di luar angkasa. Seperti riset para ilmuwan bahwa di masa lalu para peneliti mendefinisikan zona layak huni, yaitu planet-planet yang seperti bumi mengorbit pada jarak yang tepat untuk mengakomodasi suhu di mana air cair bisa ada di permukaan planet dan dianggap sebagai layak huni, serta ditemukan pula meninggalkan beberapa jejak peradaban yang melalui biosignatures seperti yang dipaparkan dalam jurnal presisi. Tadi dipaparkan bahwa dengan adanya penelitian ini telah menghabiskan 300 euro. Saya sangat tidak setuju karena Profesor Christopher
Konselis, selaku peneliti utama penelitian ini menyebutkan bahwa seharusnya ada setidaknya beberapa lusin peradaban aktif di galaksi kita dengan asumsi bahwa dibutuhkan 5 miliar tahun bagi kehidupan cerdas untuk terbentuk di planet lain, seperti halnya di bumi. Dari data yang saya temukan, pada penelitian tanggal 16 Juli 2020 ditemukan adanya alien yang bersemayam di dalam dasar laut prasejarah kuno di Pasifik Timur. Di dalam dasar laut sedalam 2.400 meter dan diklasifikasikan sebagai spesies genus oleh National Oceanographic Administration. Hal ini mematahkan statement bahwa penelitian ini tidak ada hasilnya atau tidak dipublikasikan. Padahal informasi terkait dengan hasil riset tersebut dapat diakses dengan mudah dari berbagai sumber. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju dengan pemaparan pembicara atau MOSI dalam tim pemerintah atau pembicara satu, karena hal-hal ini sangat berpengaruh besar apabila riset terus berlanjut dan berkembang. Dan saya sangat tidak setuju dengan MOSI, yaitu Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera memberhentikan semua proyek penelitian terkait alien. Karena hal ini sangat dianggap penting untuk perkembangan teknologi maupun sumber-sumber lain bagi para ilmuwan maupun manusia-manusia di bumi, sehingga mereka bisa berkolaborasi antara manusia dan ilmuwan di bumi dengan makhluk angkasa lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.